Selamat pagi Bapak Ibu penilai dan salam sehat untuk kita semua. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ida Ayu Komang Juniartini. Saya adalah guru di SD Negeri 3 Ambengan, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka UKIN PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021. Baik, Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 6 ya. Jumpa lagi kita pada pembelajaran kali ini melalui Zoom kali ini. Bagaimana, sudah pada sarapan? Sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Kita yel-yel dulu untuk menambah semangat pada pagi hari ini ya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Iya, baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi dulu. Jadi, siapa kelompok yang Ibu panggil, jika anggotanya lengkap, silakan ucapkan kelompok Fendi lengkap, begitu ya, misalnya ya. Sudah mengerti ya? Oke, yang pertama kelompoknya Pandu, bagaimana? Sudah lengkap semua? Lengkap. Oke, berikutnya kelompoknya Tasya, bagaimana Tasya? Kelompok Tasya lengkap. Berikutnya kelompoknya Agustino, bagaimana? Kelompoknya Agustino lengkap. Berikutnya kelompoknya Fendi, bagaimana? Kelompoknya Fendi lengkap. Terakhir kelompoknya Maya, bagaimana? Kelompok Maya lengkap. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah semangat, kemudian sudah lengkap hadir ya. Walaupun ini masih suasana pandemi, kalian masih tetap semangat untuk belajar walaupun masih menggunakan masker. Ya, tetap semangat ya. Ya. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita doa dulu semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar ya, dan kalian juga dalam keadaan sehat selalu. Baik, Ibu langsung pimpin doanya, seluruhnya duduk siap. Baik, berdoa, mulai. Om Awigenam Astu Nama Sidam Om Sidirastu Tatastu Swaha. Sumpah Pemuda. Satu. Kami Indonesia Indonesia. Dua. Kami Indonesia. Tiga. Kami Indonesia Indonesia. Oke, kita lanjutkan dengan tepuk PPK ya, yang semangat ya. Tepuk PPK. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya, tidak henti-henti, Ibu selalu mengingatkan untuk mengikuti protokol 5M karena COVID itu masih ada ya anak-anak ya. Jadi 5M tersebut ingat menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Apakah sudah diterapkan di rumah? Bagaimana? Sudah atau belum? Oke, terima kasih. Jadi kalian harus terapkan dimanapun dan kapanpun protokol 5M ini ya. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran ada tata tertib yang harus kalian ikuti ya dalam pembelajaran ini ya. Masih ingat ya anak-anak ya, jika ingin bertanya atau berpendapat kalian harus menekan tombol raise hand. Oke, semuanya silakan tekan tombol raise hand. Oke, sudah semua ya menekan tombol raise hand? Ya, bagus sekali, silakan. Diturunkan lagi right hand-nya. Berikutnya, jika kalian ingin menjelaskan sesuatu atau ingin berbicara, baik itu bertanya ataupun menjawab, silakan kalian hidupkan mikrofon ya. Oke, ini sudah semua menghidupkan mikrofon, berarti sudah mengerti ya. Silakan dijawab.
Sudah. Oke, sekarang dimatikan mikrofonnya jika sudah tidak berbicara lagi. Dan terakhir, ini yang selalu Ibu ingatkan ya, jika kalian ingin permisi ke belakang, jadi jangan langsung pergi begitu saja. Jadi kalian klik tombol chat dan ketik di sana informasi apa yang ingin kalian berikan ke Ibu untuk meminta izin kemana supaya Ibu tahu kalian mau kemana. Oke, itu saja untuk tata tertibnya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi yang ingin menjawab, silakan raise hand dan jika sudah ditunjuk baru dibuka mikrofonnya. Pertanyaannya adalah, jadi setiap pertanyaan atau kegiatan di sini akan Ibu nilai ya. Jadi keaktifan kalian, kekompakan kalian itu akan mempengaruhi penilaian kalian selama pembelajaran. Baik, pertanyaannya adalah, masih ingatkah kalian peralatan apa saja yang menggunakan energi listrik di sekitar kalian? Oke, siapa? Silakan pertama Tasya. Ada TV, ada lampu, ada HP, ada kulkas, ada mixer, ada kipas angin, oven, magicom. Itu saja, Bu. Oh, itu saja. Oke, terima kasih Tasya. Lengkap sekali ya, banyak sekali berarti di rumahnya ada peralatan yang menggunakan energi listrik. Mungkin dari kelompok lain sudah disebutkan ya oleh Tasya, tapi jika ada yang belum disebutkan oleh Tasya, tapi ada di rumah kalian, bisa raise hand. Oke, silakan, ada Agustino. Silakan Agustino. Wifi, Bu. Oke, WiFi. Berarti lancar ya di sana internetnya ya, ada WiFi. Kemudian ada Fendi lagi. Apa lagi yang berbeda dari Tasya dan Agustino? Bor listrik, salon listrik, dan gerinda listrik, Bu. Oh, itu peralatan pembangunan semua ya. Siapa yang biasanya menggunakan itu, Fendi? Bapak. Oke, terima kasih. Oke, sebagian besar sudah disebutkan oleh Tasya, Agustino, dan Fendi ya. Berikutnya kita simak lagi. Silakan dilihat lagi pertanyaannya. Nah, menurut kalian, apakah sebagian besar peralatan yang ada di sekitar kalian ini menggunakan listrik? Oke, bagaimana Tasya? Silakan. Iya, Bu. Iya. Oke, iya betul sekali ya, bahwa sebagian besar peralatan yang ada di rumah kalian itu menggunakan energi listrik. Nah, berikutnya, terbayangkan oleh kaliankah jika energi listrik itu akan habis dan tidak dapat diperbaharui? Mungkinkah hal itu akan terjadi? Bagaimana kalian semua ini? Apakah mungkin energi listrik akan habis? Silakan Pandu. Iya, Bu, bisa habis, Bu. Kenapa bisa habis? Karena kalau tidak hemat energi, nanti pasokan energi listrik habis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Pandu. Nah, berdasarkan hal tersebut, apa yang bisa kalian lakukan supaya energi listrik ini tidak habis? Oke, siapa yang bisa bantu? Bagaimana caranya? Ya, silakan Agustino. Hemat listrik. Iya, sama ya, bahwa kegiatan yang harus kita lakukan supaya energi listrik itu tidak cepat habis, yaitu dengan cara menghemat listrik sekali. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tema 4 mengenai globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran ketiga ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti Ibu akan memberikan teks eksplanasi dari yang akan Ibu tampilkan di PowerPoint. Jadi kalian Ibu harapkan mampu menemukan informasi penting apa sajakah yang ada pada teks tersebut, pada teks yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Kemudian yang kedua, nah dari teks tersebut Ibu harapkan kalian mampu mengerjakan LKPD ya. Mengerjakan LKPD yang di dalamnya itu kalian harus menyajikan informasi penting dari teks yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik dengan bentuk diagram. Jadi harus tepat, lengkap, sistematis, dan rapi. Kemudian yang ketiga, nanti Ibu akan memberikan video yang akan Ibu tampilkan juga pada PowerPoint. Jadi Ibu harapkan kalian mampu menemukan cara menghemat listrik di rumah dengan tepat. Dan terakhir, setelah kalian menyimak video tersebut, kalian akan melakukan kegiatan lagi pada LKPD, yaitu membuat poster tentang hemat listrik ya. Jadi posternya itu harus tepat, jelas, sistematis, dan menarik. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang silakan lihat gambar berikut ini ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nih. Kenapa sih atau mengapa sih kita harus menghemat listrik? Siapa bisa bantu? Raise hand. Oke, silakan Maya. Sebutkan satu saja dulu, mengapa kita harus menghemat listrik? Supaya tidak boros, Bu. Supaya tidak boros katanya. Oke, terima kasih Maya. Berikutnya ada Fendi, silakan Fendi. Supaya disiplin, Bu.
Oh, disiplin ya. Jadinya setiap hari itu kalian tahu kapan harus mematikan lampu, kapan hidupkan, kapan gunakan, kapan tidak menggunakan. Oke, kelompok Fendi sudah. Berikutnya ada kelompoknya Agustino. Silakan Agustino. Supaya tidak mengeluarkan banyak biaya. Iya, betul sekali, supaya tidak mengeluarkan banyak biaya. Selain itu ada lagi enggak yang lain? Tidak Bu, sama semua jawabannya. Oke, sama ya, betul sekali ya. Mengapa kita harus menghemat listrik? Kita harus menghemat listrik agar tidak boros. Ya, dengan tidak boros, jadinya kita hemat biaya. Dengan kita menghemat listrik, kita disiplin, ya, dengan waktu dan penggunaan listrik. Kemudian ada lagi ya, dengan kita menghemat listrik, kita membantu, ya, membantu untuk mengurangi polusi udara. Nah, oke anak-anak, silakan perhatikan gambar yang ada di layar, ya. Nah. Oke, sudah diperhatikan dulu gambarnya. Sekarang, siapa yang bisa membantu Ibu menjelaskan apa sih yang ada pada gambar yang nomor 1? Siapa yang mau menjelaskan? Oke, yang pertama Tasya. Tasya, silakan. Itu ada adik yang sedang belajar. Adik menghidupkan 3 lampu bersamaan pada saat siang hari, padahal cuacanya sedang cerah. Oke, itu di ruangan mana dia adik itu? Di ruangan kamarnya adik. Oh, di kamar tidurnya ya, lagi belajar ya. Oke, terima kasih Tasya. Berikutnya yang gambar kedua, siapa mau menjelaskan selain Tasya ya? Oke, silakan Maya. Ada Maya? Ada bapak-bapak yang lagi bekerja. Bekerja di mana? Di ruang mana dia bekerja itu? Di ruang kerja. Oh, di ruang kerja. Jadi di sana lagi bekerja apa saja yang dinyalakan saat ini? Komputer dan lampu. Komputer dan lampu. Oke, terima kasih ya sudah mau menjelaskan. Berikutnya gambar yang ketiga, siapa yang mau menjelaskan? Oke, Pandu. Oke, silakan Pandu. Gambar ketiga coba dijelaskan. Itu tentang apa dan di mana? Itu kakak yang sudah selesai mandi dan menggunakan hair dryer. Kemudian yang menyala di sana berarti apa saja? Hair dryer dan lampu. Dan lampu. Kenapa dia menghidupkan lampu di sana, Pandu? Karena tidak ada jendela, Bu. Oke, karena tidak ada jendela. Jadi kalau tidak ada jendela dan tidak menghidupkan lampu, apa yang keadaannya bagaimana jadinya di kamar mandi tersebut? Gelap, Bu. Oke, terima kasih Pandu. Berikutnya gambar keempat, siapa yang belum menjelaskan silakan. Oke, Agustino. Ibu sedang masak, Bu. Ibu sedang masak. Oh, ibu-ibu sedang masak. Kok masak di mana itu Agustino? Masak. Lampunya hijau. Di mana ibunya memasak itu? Di dapur. Oke, di dapur. Saat memasak di dapur, apa saja yang menyala? Lampu. Lampu. Kenapa sih di dapurnya menghidupkan lampu? Karena tidak ada jendela, jadinya gelap. Oke, betul sekali. Terima kasih Agustino. Dan terakhir, siapa yang belum menjelaskan? Saya, Bu. Siapa? Kelompoknya Fendi belum? Iya, silakan kelompoknya Fendi jelaskan dulu. Gambar yang nomor 5 itu bagaimana sih? Di ruang tamu itu, Bu. Di ruang tamu. Terus siapa yang ada di sana? Nggak ada orang. Oh, nggak ada orang, tapi apa saja yang dinyalakan di sana? Radio, lampu, kipas angin, dan televisi. Oke, semua menyala berarti ya, walaupun tidak ada orang ya, Fendi ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Baik, selanjutnya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, ruang mana yang boros listrik? Oke, silakan Maya pertama, Maya. Ada ruang kamar adik dan ruang tamu. Ada 2 ya. Ada ruang tamu dan kamar tidur adik. Betul sekali ya. Nah, menurut kalian apa sih akibatnya jika kita boros listrik? Siapa yang bisa bantu? Oke, silakan Pandu. Pasokan energi listrik akan habis, Bu. Kemudian selain itu ada lagi yang lain, kelompok lain? Apa akibatnya jika, silakan Fendi? Boros biaya, Bu. Oke, boros biaya. Selain itu Tasya, silakan Tasya. Mengangkat beban pembangkit listrik. Oke, menambah beban jadinya ya, menambah beban pembangkit listriknya. Selain itu ada lagi? Agustino, silakan Agustino. Menyebabkan polusi udara. Iya, menyebabkan polusi udara juga, betul sekali. Ada lagi yang lain? Atau sudah sama? Sama, Bu.
Iya, betul sekali ya. Betul sekali. Pemborosan listrik yang terjadi pada gambar nomor 1 dan nomor 5 itu tentunya memberikan dampak ya, dampak yang kurang baik ya terhadap kita, terhadap globalisasi ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, ada yang menyebabkan polusi udara, kemudian ada yang menyebabkan biayanya atau pengeluaran menjadi banyak, kemudian menyebabkan juga beban pembangkit menjadi tambah besar ya. Nah, tentunya masih banyak lagi dampak-dampak yang ditimbulkan dari boros listrik tersebut. Nah, sekarang silakan diperhatikan teks yang ada pada pada layar ini ya. Sebelumnya Ibu kan sudah pernah menjelaskan ya mengenai teks eksplanasi, bahwa teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Siapa yang bisa membantu Ibu? 3 bagian itu apa saja? Oke, ada Tasya lagi, silakan Tasya, apa saja? Topik masalah, deretan penjelas, kesimpulan. Oke, terima kasih Tasya, betul sekali ya. Topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan. Nah, silakan kalian simak teks yang ada di layar. Yang pertama itu paragraf. Nah, berdasarkan teks eksplanasi yang berjudul "Mengapa Harus Hemat Listrik", nanti Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan di LKPD ya, mengenai informasi penting apa saja yang terdapat pada masing-masing bagian tersebut. Ya. Jadi kalian harus menggunakan kalimat yang efektif dan kosakata baku ya. Oke, itu akan kalian kerjakan nanti, tidak sekarang ya. Nah, berikutnya, setelah kalian mengamati maupun membaca teks eksplanasi tadi, informasi apa sih yang kalian dapatkan pada teks eksplanasi yang berjudul "Mengapa Harus Hemat Listrik"? Silakan raise hand, sebut, silakan Pandu. Berapa besar dampak yang didapat jika kita tidak menghemat listrik? Oke, dampak dari tidak menghemat listrik ya, atau dampak memboros listrik, betul sekali. Selain itu apa lagi yang dibicarakan pada teks tersebut? Silakan Agustino. Oke, cara menghemat listrik. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Betul sekali ya, cara menghemat listrik dan dampak boros listrik ya. Baik. Oke, berikut Ibu akan tayangkan video ya. Jadi nanti kalian temukan ya cara-cara lain lagi, cara kita atau cara kalian menghemat listrik di rumah seperti apa ya. Jadi simak videonya dan kemudian catat di buku kalian hal-hal apa saja atau cara-cara apa saja yang bisa dilakukan di rumah untuk menghemat listrik. Oke, sudah siap ya? Kita simak video berikut ini. Hai, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara berhemat energi? Yuk, kalian simak lebih lanjut tentang beberapa aksi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Yang pertama adalah matikan lampu jika tidak digunakan. Kedua, gunakan lampu hemat energi atau salah satu contohnya adalah lampu LED. Ketiga, cabut stop kontak jika sudah tidak digunakan. Keempat, tidak meninggalkan handphone dalam kondisi charging semalaman, karena selain tidak menghemat energi, juga akan merusak perangkat handphone. Kelima, atur kecerahan layar handphone, laptop, atau komputer secukupnya. Dan keenam, jangan lupa matikan kipas jika sudah tidak digunakan. Ketujuh, atur suhu ruangan berkisar 24-26 derajat Celcius. Dan kedelapan, jangan lupa matikan AC jika sudah tidak digunakan. Kesembilan, matikan TV jika sudah tidak ditonton. Dan Ya, silakan Agustino. manfaatkan timer untuk mematikan alat elektronik secara otomatis. Berhemat energi juga dapat dilakukan dengan menggunakan energi alternatif seperti matahari, air, angin, gelombang, panas bumi, dan bahan bakar bios. Dengan berhemat energi, kita sudah menghindari sifat boros atau berlebih-lebihan. Setelah kalian menonton video tersebut, nah, coba kalian sebutkan cara kalian menghemat energi listrik di rumah ya. Ibu minta masing-masing kelompok coba sebutkan 3. Nah, kan ada 3 orang tuh, setiap kelompok harus punya jawaban yang berbeda. Oke, yang pertama Ibu minta kelompoknya Pandu. Silakan Pandu. Satu saja dulu. Tidak mengecas HP semalaman. Kemudian Denny, bagaimana Denny? Cabut stop kontak.
Oke, mencabut stok kontak jika tidak digunakan ya. Kemudian Nisha, gimana Nisha? Mematikan kipas angin bila tidak digunakan. Oke, betul sekali. Terima kasih kelompoknya Pandu. Berikutnya kelompoknya Agustino, silakan satu-satu sebutkan. Mematikan lampu pada siang hari. Oke, kemudian kalau Steven gimana Steven? Matikan setrika kalau tidak digunakan. Dan juga menyetrika baju sekali. Oke, sekalian ya nyetrikanya ya, jangan satu-satu ya. Kalau Ardiawan bagaimana Ardiawan? Apa caranya Ardiawan menghemat listrik? Setrika alat tidak ditonton. Iya betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Agustino. Berikutnya kelompoknya Maya. Silakan kelompoknya Maya. Matikan mesin cuci saat tidak digunakan. Oke, kemudian Satrini apa Satrini? Mematikan kipas angin bila tidak digunakan. Oke, sama ya sama kelompoknya siapa tadi itu. Kemudian Yanti gimana Yanti? Mematikan blender jika sudah tidak dipakai. Oke, terima kasih. Kemudian Tasya, silakan Tasya. Mematikan barang elektronik jika sudah tidak digunakan. Iya, betul sekali. Jadi semua peralatan elektronik kalian yang ada di rumah, jika tidak digunakan lagi, ingat dimatikan dan ingat dicabut kabelnya. Itu ya dari stop kontaknya ya. Jadi sebagian besar sudah tahu ya bagaimana cara menghemat listrik di rumah ya. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang ada di layar, siapa tahu ini merupakan gambar apa sih? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Tasya lagi. Silakan Tasya, ini gambar apa sih? Poster. Oke, kasih tepuk tangan. Betul sekali ya. Ini adalah beberapa contoh poster mengenai hemat listrik ya. Jadi tujuannya membuat poster itu adalah memberitahu informasi, kemudian mengajak, menawarkan, kemudian mempengaruhi khalayak ramai atau masyarakat secara umum untuk mengikuti kegiatan hemat listrik ya. Tadi ini pada poster yang pertama, gambar pertama, matikan TV jika tidak ditonton. Kemudian yang kedua, matikan lampu di siang hari. Kemudian ayo hemat listrik, jadi dengan mencabut kabel dari alat-alat elektronik jika tidak digunakan. Nah, itu juga di paling bawah ada poster mengenai tips-tips hemat listrik. Nah, baik, setelah kalian tadi melihat contoh poster, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk menyiapkan alat dan bahan untuk membuat poster. Apakah kalian sudah menyiapkannya? Sudah. Ya. Oke, terima kasih karena kalian sudah menyiapkan alat dan bahan. Sebentar lagi Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian diskusikan dan kerjakan secara berkelompok ya. Nanti Ibu bagikan LKPD melalui WA group. Nah, kita akan berjumpa lagi nanti untuk mempresentasikan LKPD tersebut pada Zoom kedua ya, 60 menit lagi. Jadi, silakan kalian bekerja kelompok. Kerjakan LKPD-nya, apa yang diminta silakan dikerjakan. Nanti kita akan berjumpa lagi di sini. Oke, jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, kalian bisa WA, chat maupun video call Ibu. Oke? Untuk Zoom yang pertama Ibu cukupkan. Kita jumpa 60 menit lagi. Sampai jumpa. Berjumpa lagi pada Zoom yang kedua. Bagaimana LKPD-nya sudah selesai dikerjakan? Sudah. Oke, sebelum kita mempresentasikan LKPD, Ibu ada games untuk kalian ya, supaya kalian tambah semangat dan tambah konsentrasi. Games ini mengenai acak kata. Jadi kalian diminta untuk membentuk kata yang sudah diacak. Jadi kata-kata yang diacak ini pun berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, sudah siap ya? Yang bisa langsung raise hand, oke?
Silakan Fendi. Dipasangin, Bu. Kipas angin, kita cek sama-sama. Iya, betul sekali. Hebat Fendi, kasih tepuk tangan. Keren ya, semuanya keren. Semuanya sudah kebagian menjawab pertanyaan pada games ini ya. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, semuanya hebat-hebat ya. Semuanya bisa menebak kata, semua sudah kebagian pertanyaan. Oke, berarti konsentrasinya sudah bagus semua. Maka kita akan lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya ya. Jadi tolong disiapkan LKPD 1 dan LKPD 2-nya ya. Baik, untuk LKPD yang pertama, untuk muatan bahasa Indonesia, silakan siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya yang pertama, silakan Agustino. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi. Nah, itu paragraf berapa itu, Agustino? Paragraf 1. Oke, lanjutkan dengan paragraf kedua. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Oke, dilanjutkan paragraf ketiga. Dengan melakukan sikap hemat listrik berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Oke, terima kasih kelompoknya Agustino. Kemudian bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada jawaban yang berbeda atau sama? Saya berbeda, Bu. Oh, ada yang berbeda. Oke, yang berbeda silakan. Tasya, silakan disampaikan paragraf keberapa yang berbeda? Paragraf 1. Semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi. Paragraf 2. Dampak dari pemborosan dengan meningkatnya suhu bumi yang disebut sebagai pemanasan global yang membuat cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang hingga berakibatkan kekeringan di mana-mana. Paragraf 3. Menghindari pemanasan global dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Oke, itu sementara ya jawaban kalian ya. Nanti akan Ibu bahas setelah presentasi LKPD yang kedua. Baik, terima kasih untuk LKPD yang pertama. Kita lanjutkan dengan LKPD yang kedua. Nah, pada presentasi LKPD yang kedua, kalian sudah mengirimkan poster yang kalian buat. Silakan. Ini dia poster yang pertama dari kelompok Pandu. Silakan Pandu, dibuka mikrofonnya, coba dijelaskan dengan teman-temannya. Poster yang Pandu buat ini isinya apa sih? Silakan. Hai, selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini saya akan menjelaskan poster yang kelompok saya buat. Di sini ada gambar TV dengan colokan yang tidak terhubung ke stop kontak dengan kata-kata matikan TV jika tidak digunakan. Ingat ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Pandu. Ya, jadi maksud dari poster yang dibuat Pandu itu ada TV yang kabelnya tidak terhubung ke stop kontak. Jadi itu tidak ada yang menonton ya Pandu ya? Iya, Bu. Ya, jadi ingat cara menghemat listrik di rumah ya, matikan TV jika tidak digunakan dan cabut itu kabelnya dari stop kontak agar tidak terhubung ke sumber listrik. Oke, selanjutnya kelompok Tasya ternyata yang punya ini. Betul Tasya? Silakan Tasya. Pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini saya akan menceritakan tentang poster yang saya telah buat bersama kelompok. Poster tersebut mengingatkan kita agar jangan lupa mencabut kabel HP setelah menggunakannya. Oke, itu saja Tasya. Ya, itu aja Bu. Ini poster yang dibuat Tasya ini katanya mengingatkan kita bahwa setelah kita mencas HP itu ingat dicabut ya. Ya, supaya bagaimana? Supaya tidak boros listrik. Iya, jadi kabelnya harus dicabut dari stop kontaknya, jangan dibiarkan di sana diam karena jika didiamkan itu energi listrik itu terus mengalir. Jadinya alat elektroniknya cepat rusak, kita juga jadi boros listrik. Kemudian kelompoknya berikutnya. Iya, kelompok Agustino silakan. Kelompok Agustino dijelaskan posternya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Agustino Tirta Yasastika Putra dari kelompok 3 yang akan menjelaskan poster saya, yaitu saklar. Matikanlah saklar saat siang hari karena di siang hari lampu biar tidak hidup, biar tidak boros listrik. Oke, itu saja ya Agustino ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Agustino.
Iya, jadi itu yang disampaikan oleh Agustino itu gambarnya gambar saklar ya, betul ya Agustino ya? Betul. Ya, jadi menurut gambar yang dibuat Agustino tersebut, saklarnya harus di-off-kan jika tidak digunakan atau pada saat siang hari saat cuaca cerah. Jadi tidak usah menghidupkan lampu jika cuacanya sedang cerah. Berikutnya, kelompok Fendi, silakan Fendi dijelaskan ini posternya mengenai apa? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Baik saya Fendi dari perwakilan kelompok mau menjelaskan yang poster yang saya buat. Ya, Jadi silakan. ada pacuknya. Jangan lupa cabut kalau sudah tidak digunakan. Oke, terima kasih ya Fendi. Jadi kalian semua jangan lupa cabut ya. Jika tidak digunakan, kalau dibiarkan dia di sana, apa yang terjadi Fendi? Jika dibiarkan tidak dicabut, apa yang terjadi? Boros listrik. Selain boros listrik juga itu jadi berbahaya ya. Jadi kalau siapa tahu ada adik kalian tangannya lagi basah ya, memegang itu ya, jadi bisa tersengat listrik. Jadi selain boros juga berbahaya. Oke, terima kasih untuk kelompok Fendi. Yang terakhir kelompoknya Maya, silakan dijelaskan maksud posternya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan menjelaskan poster yang kelompok saya buat. Poster yang kelompok saya buat merupakan kipas angin. Maksudnya? Menghemat listrik dengan cara matikan kipas jika tidak digunakan. Oke, begitu ya. Sudah cukup? Sudah. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada LKPD yang pertama, kalian sudah menyebutkan informasi penting pada masing-masing paragraf, di mana paragraf pertama itu informasi pentingnya bahwa sebagian besar kegiatan atau peralatan elektronik di rumah itu menggunakan energi listrik. Jadi hampir semua kegiatan menggunakan energi listrik. Kemudian yang kedua, paragraf kedua mengenai deret penjelas bahwa kegiatan-kegiatan di rumah yang menggunakan energi listrik itu memiliki dampak yang tidak baik juga apabila kita tidak hemat listrik ya, menyebabkan adanya pemanasan global, sehingga kita harus melaksanakan yang namanya cara hemat listrik. Di antaranya ada mencabut alat-alat kabel dari alat-alat elektronik yang tidak digunakan, kemudian menggantinya dengan energi alternatif seperti itu. Jadi pada paragraf kedua seharusnya kalian harus lebih rinci lagi ya, penjelasnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, betul sekali ya pada bagian kesimpulan ya, bahwa kita sudah menghemat listrik, sudah mampu menyelamatkan bumi kita. Oke, jadi pada paragraf kedua itu yang harus kalian perbaiki lagi karena masih belum lengkap ya penjelasannya. Nah, dan untuk LKPD yang kedua, terima kasih karena kalian sudah membuat poster yang warna-warni ya, sangat menarik sekali. Dan itu sangat bermanfaat bagi kita semua, memberikan informasi kepada kita semua ya, memberikan informasi kepada kita semua bahwa sangat penting sekali kita menghemat listrik ya. Menghemat listrik ada dengan cara mencabut charger HP jika sudah selesai digunakan, mematikan kipas angin dan mencabutnya dari stop kontak televisi, kemudian saklar ya, itu yang seperti kalian buat. Oke ya, dari awal pada Zoom pertama hingga pada Zoom yang kedua ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Silakan raise hand. Oke, Tasya pertama, silakan Tasya, satu saja. Apa yang sudah kita pelajari? Tentang cara menghemat energi listrik. Oke, menghemat energi listrik, betul sekali, satu. Kemudian yang kedua, silakan Pandu. Dampak apabila kita tidak menghemat listrik. Oke, dampak atau pemborosan listrik ya. Akibatnya seperti apa? Silakan yang ketiga, Agustino. Ada apa lagi yang kita pelajari? Mengapa kita harus menghemat listrik? Oh, kita sudah mempelajari teks yang berjudul Mengapa Kita Harus Hemat Listrik. Betul sekali. Kemudian silakan Pandu. Topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan, Bu. Oke, kita sudah mempelajari topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan. Ketiga hal itu merupakan bagian dari teks apa namanya, Pandu? Teks eksplanasi, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih ya. Semua betul bahwa pada
pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari yang namanya satu, teks eksplanasi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan. Kita juga sudah mempelajari informasi penting ya pada teks eksplanasi mengapa harus hemat listrik. Nah, kita juga sudah mempelajari menghemat listrik itu apa saja yang harus dilakukan ya. Bisa matikan alat elektronik saat tidak digunakan, kemudian mengurangi penggunaan elektronik, dan masih banyak lagi. Kemudian kita juga sudah mempelajari manfaat hemat energi itu seperti apa ya. Karena kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan bersemangat. Nah, sebentar lagi Ibu akan membagikan tes evaluasi kepada kalian melalui WA Group. Jadi silakan dijawab dengan baik semua soal pada tes tersebut berkaitan dengan pembelajaran yang kita sudah lalui pada pagi hari ini. Jadi setelah kalian jawab, ya, ingat dulu sebelumnya mengisi nama dan nomor urut kalian, kemudian dijawab soalnya dengan baik. Setelah itu silakan di screenshot ya nilai kalian bersama nama kalian, kemudian dikirim ke WA Ibu. Ya, sudah mengerti? Sudah. Oke, sudah mengerti. Yang lain bagaimana? Sudah mengerti? Sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Kalau menyenangkan jempolnya mana? Ayo, yang mana jempolnya? Mana? Oke, good job. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan berikutnya, pembelajaran berikutnya, ya. Oke, perhatikan dulu. Jadi, untuk pertemuan berikutnya masih pada pembelajaran tema 4 mengenai globalisasi, ya. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Lanjut pada pembelajaran keempat, ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional, ya. Sekaligus kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebentar lagi, yang tanggal berapa jatuhnya Sumpah Pemuda? Tanggal 28 Oktober. Oke, silakan mikrofonnya dihidupkan. Kita bernyanyi sama-sama ya, sambil tepuk tangan ya. Oke, seluruhnya duduk siap. Oke, nyanyi ya bersama-sama ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Seluruhnya duduk siap. Ya, semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa melakukan aktivitas dengan baik dan dalam keadaan sehat selalu ya. Berdoa, mulai. Para ya, nama suatu. Oke, tepuk PPK. Oke, tidak henti, Ibu mengingatkan protokol 5M selalu terapkan dimanapun dan kapanpun ya. Ingat selalu memakai masker ya, mencuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Pembelajaran pagi hari ini ya dengan yel-yel dulu. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita tutup para mesakti. Om Santi Om. Sampai jumpa.